Nah, ini kita libatkan siswanya langsung. Kita coba misalkan kita bisa mengajak siswa IPA kita untuk membuat proyek deteksi gambar atau audio atau juga deteksi data, bukan hanya gambar atau audio, tapi ya juga bisa kita menggunakan diri. Kita juga bisa menggunakan teks nanti yang saya coba demokan yang terkait teks tadi ya Bapak Ibu. Ini juga ada beberapa contoh sehari, ada contoh yang ada di media sosial ya, dan diskusi yang kita mulai cari tadi pada saat kita mencari suatu data, kita cari yang gratis dan betul-betul dilegalkan oleh si pemilik website itu kan. Tapi memang biasanya banyak si Bapak Ibu yang tadi aja ya, banyak yang gratis saja ada sampai gambar JPG-nya juga gratis. Nanti pada saat Ibu download gambar itu format JPG nanti Bapak Ibu selalu perlu format JPG. Oke, nah ini makanya ini kita mudah integrasi aja, jadi kita bisa masukkan ke berbagai kegiatan tanpa harus tarik coding dari RPP ya. Siswa belajar kreatif dan kreatif, siswa bisa membuat proyek dari sendiri keduanya. Kita siap berarti dari kita dan siswa lebih siap tapi kerja kerja dan kehidupan digital. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ke yang coba tunjukkan yang analisa tes tadi. Contoh misalkan kita di sini saya tadi kan baru gambar sama audio ya Bapak Ibu. Nah kalau seandainya kita ingin menganalisis teks, Bapak Ibu harus cari tahu dulu tadi kita menggunakan teknologi ya Bapak Ibu. Teks kita harus dulu gambarnya. Bapak Ibu cari website yang berisikan informasi tentang teks apa biasanya, atau Bapak Ibu punya data Excel atau apa ya kayak gitu, coba yang kayak kepin. Jadi kita cari dari website biasanya apa kamu yang menyediakan terkait teks itu. Sudah ada yang tahu? Boleh, silakan mau tiket masih silakan. Nah ini Bapak Ibu. Tes 1-2, selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Kedengaran kasut saya? Ya, selamat siang. Pertama terima kasih buat teman-teman di Sulawesi Barat. Saya Nato yang dari Pak tadi. Oke, Google Kitchen Film ini beberapa waktu lalu saya sempat ikuti di Pak Onwe Purwo. Beliau kan menunjukkan buku itu di awal-awal Agustus kalau nggak salah. Nah, saya sudah coba pakai di sekolah, khususnya untuk Bapak Google Kitchen Film tadi ya. Sudah berjalan bagus. Kemudian yang menjadi permasalahannya mungkin belum sampai ke sana, tapi seperti tadi saya lihat di buku yang untuk kelas 9 semester pertama itu ada mengenai Google Teachable Machine. Kita belajar mengenali suara, misalnya kiri kanan, kemudian kita implementasikan ke APP Inventor. Nah kebetulan saya di kelas 8 SMP itu saya sudah ajarkan APP Inventor dikit buat anak-anak. Hanya memang saya itu belum sampai nih. Kalau di APP Inventor, saya taruh di APP Inventor untuk perintah kiri kanan supaya ada objeknya bergerak kiri kanan itu seperti apa Pak? Kalau hanya untuk menampilkannya aja udah bisa, taruh di GitHub, kemudian munculkan di APP Inventor udah bisa. Hanya untuk itu memanfaatkan perintah kiri kanan tadi supaya dia bisa bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah itu saya masih kebingungan di APP Inventornya. Mungkin kalau ada sempat bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih Pak Anas atas waktunya. Hormat. Selamat Bapak. Oh, pendek ya Bapak ya.
Nah, ya nanti kalau kita ada kendala terkait teknis penggunaan aplikasi, kalau kita dapat ya Pak, yang namanya GPT di sini nanti ya Pak, kita bisa arahkan. Jadi misalkan Bapak kesulitan menggerakkan kiri kanan dengan PPR atau buat saja bekerja di sini cara menggerakkan sosok ke arah kiri kanan. Menggunakan nah nanti dia akan diarahkan ini ya. Nah ini tombol kirinya, jadi Bapak bisa coba perhatikan di sini seperti apa. Ini contohnya. Bisa dipahami Bapak. Oke, siap. Terima kasih. Nanti saya coba-coba bermain dengan ChatGPT. Betul Pak, saya rasa Bapak. Karena memang ini membantu kita pada saat kita memiliki kendala-kendala teknis dalam penggunaan aplikasi nantinya ya. Sebetulnya sih kita fokus bukan bagaimana si siswa itu dalam menggunakan aplikasi. Kita fokus supaya mahasiswa itu bisa berpikir kreatif dalam gitu. Merasa dibuka. Sudah coba Pak. Silakan. Baik, silakan jika ada pertanyaan lainnya. Silakan Bapak Ibu, jangan bertanya kepada kita coba. Oke, kita sudah namanya membuat suatu model AI yang akan kita buat suatu pembelajaran terhadap siswa SMA dan juga SMK berkaitan dengan gambar, audio, dan juga poster. Nah, bagaimana kita ingin membuat pembelajaran yang kita punya datanya itu bentuknya teks. Nah, di sini saya coba ambil contoh yang datanya valid dan juga bisa diambil secara gratis. Saya dari Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa buka Play Store di internetnya Bapak Ibu, isinya kalau sekali sudah ketika jadi komunitas soal dikirim. Di sini ada banyak berbagai macam. Ini adalah suatu website yang menyediakan suatu banyak aplikasi ya. Umumnya itu ada di aplikasi seluruh ya. Kalau di aplikasi online lagi aplikasi di sini kita coba pilih salah satu aplikasi. Ini ya, di sini kita coba pilih satu aplikasi. Di Google Play Store ini kita akan menggunakan data dari saya sebut tadi Bapak Ibu. Ada yang namanya teks. Bagaimana kalau bentuknya teks sama Bapak Ibu yang kita butuh yang namanya inputan datanya. Nanti teksnya itu akan kita latih sedemikian rupa supaya pada saat ada data yang baru dia bisa menghasilkan kategori kelas yang lebih ya. Jadi saya sebut juga sama seperti secara alur prosesnya Bapak Ibu seperti yang tadi di kedua mesin ini Bapak Ibu ya. Tadi ya ada datanya, cuma bedanya saat datanya bentuknya teks Bapak Ibu. Di sini ada training modelnya, ini juga sama nantinya ada yang namanya pengujian data baru ya nanti termasuk kategorinya kelas apa. Ini saya ambil contoh dan tadi ini saya ambil contoh ini. Di sini misalnya saya perkenai typing. Di sini data yang akan kita ambil adalah data teks di sini ya. Kalau Bapak Ibu punya teks saya juga sudah dapat. Cari adanya dana misalkan aplikasi dana. Nah ini dia aplikasi dananya kita klik dulu kali ya. Nah ini ya Bapak Ibu, ini adalah data yang disebut data teks ya Bapak Ibu. Jadi memang bentuknya
hampir banyak ya via web sebenarnya menyediakan data teks yang berbeda. Bisa dicari ini data yang bentuknya teks. Ini adalah data yang ada di Google Raspberry itu namanya kita sebut review. Di sini ada namanya rating dan juga nama usernya dan juga ada tanggal ya. Ya di sini ada data teksnya. Ini yang akan kita gunakan tadi ada di ini banyak ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini ada banyak semua. Ya ini tuh Bapak Ibu. Kalau ini yang ini saya coba buatkan suatu aplikasinya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan nanti Bapak Ibu ini kalau kita ingin merancang sendiri ya Bapak Ibu ya terkait teks tadi itu. Kalau misalnya online tidak menyediakan, kita bisa buat sendiri aplikasi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita coba ambil teks. Kalau tidak ambil aplikasi kita ya Bapak Ibu bisa buat aplikasinya. Nanti saya coba arahkan dari saya ada ini yang coba saya buat. Sama seperti ya tadi apa namanya definisi tadi ya Pak. Ya, saya akan ikut terus aplikasinya. Sedang ngetik ya Bapak Ibu. Apa barusan lagi? Tadi saya sebutkan kita punya namanya data yang akan kita buat tradingnya adalah data teks tadi. Ini tadi saya sudah buka apa namanya. Di sini nanti apabila kita ingin lihat di atas lainnya yang kita punya kita bisa buat itu kita ini membuat data pada di sini. Bapak Ibu bisa dipilih aja. Jadi kita pilih ini educationnya. Ini kalau kita ingin buat sendiri, jadi Bapak Ibu bisa juga sekalian buat aplikasi sendiri mirip dengan fitur mesin. Dengan bantuan apa nantinya? Dengan bantuan jadwal tadi Bapak Ibu ya. Contohnya ini Bapak Ibu tinggal kita arahkan aja. Nah, kita tinggal Bapak Ibu nanti bisa disiapkan formatnya untuk membuat aplikasi seperti ini nanti ya. Ini ya, ini saya ambil semua datanya dari Google Play Store dan ini juga saya ambil datanya dari App Store tadi. Ini jika kita ingin membuat suatu pembelajaran yang nantinya akan mempelajari terkait analisa teks tadi ya Bapak Ibu. Tadi kan terkait kita punya datanya itu ada review ya Bapak Ibu. Nanti kita bisa buat juga aplikasi sendiri Bapak Ibu. Ini kita kalau kita ibaratnya pasang satu tadi nanti kita screenkan Bapak Ibu bisa buat seperti ini nantinya. Ini apabila kita ingin cari aplikasi tadi kan di Google Play Store itu ada beberapa kategorinya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal dimasukkan aja. Di sini kita ambil yang usah banyak Bapak Ibu, kita ambil sekitar misalkan kita ambil sekitar 30 aja ya. Kita coba ambil analisis.
pembahasan kita kalau ini di teks juga dia ada yang namanya training model and learning objective. Jadi saya coba kasih problemnya ya, bagaimana kita membuat suatu pembelajaran nantinya apabila data kita bersifat sensitif. Kalau ini kita yang berbasis desktop juga ya. Kalau kita menggunakan datanya relasi progresi Bapak Ibu itu ya. Kalau kita mau bikin datanya, kita cukup buat saja sebagai datanya yang bisa coba masuk ke GPT ya Bapak Ibu. Ini yang tadi mana? Ya, contoh tadi yang kita coba ini kok mau saya tanya ini ada ini itu ya ini kita bisa menggunakan namanya GPT tadi apabila kita betul-betul kesulitan dalam membuat suatu aplikasi untuk pengalaman aja mempersiapkan progres atau tadi punya bisa mempersiapkan progresnya ya di sini itu hilang tapi ini ya dan GPT Bapak Ibu bisa tahukan GPT-nya ketika aja Bapak Ibu kompetitor buat tentang aplikasi desktop terkait apa misalkan analisa apa biasanya ada di PQB datanya tentang analisa apa kita IPA itu biasanya kita dari saya dia kita langsung ke Google PJ ya tadi yang itu berarti analisa kita tetap dari punya data terkait itu tadi ya data itu umumnya bersifat positif, negatif ataupun netral. Jadi yang kita sebut sama halnya di kelas tadi ya Bapak Ibu juga ada yang namanya positif, negatif dan juga netral. Kalau di Google Play Store tadi kan ada ratingnya Bapak Ibu ya, ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang 2 dan juga bintang 1 ya Bapak Ibu. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu, bisa dipahami. Yang mana 5 sama 4 itu masuk ke kelas positif kita nyebutnya ya. Kalau nanti 3 gambar tadi kelasnya itu kita sudah beri nama ya, ada hewan, ada kucing, ada harimau, maksudnya ada harimau, ada kucing, ada singa ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau teks itu yang saya punya yang saya ambil datanya di sini adalah ada kelas positif, ada kelas netral, ada juga kelas negatif ya Bapak Ibu. Nanti Ibu bisa juga buat terkait tentang Ibu yang belajar dan bisa bagaimana lulus atau tidak lulus dari untuk analisa jatuh itu masuk ke kelas yang mana, kelas organ atau kelas apa ini ya. Karena ini saya tadi ambil datanya sebagai berkaitan jadi kita Ibu bisa buat tadi aplikasinya cara aplikasi itu aja ya terkait tentang analisis event menggunakan Ibu Bapak Ibu ini bisa saya tadi kalau saya menggunakannya Python kalau saya buat aplikasi itu jadi GPT-nya dia akan memberikan coding untuk membuat proses pembuatan aplikasi tadi ya Bapak Ibu di sini ya. Ini Bapak Ibu cukup lakukan copy aja di sini Bapak Ibu copy, tapi Bapak Ibu nantinya kalau ingin Bapak Ibu coba ini Bapak Ibu bisa dapat belajar Python jadi Bapak Ibu ya. Kalau Ibu belum mendapat pembelajaran yang lain Bapak Ibu bisa menggunakan editornya ini aja kalian tentunya kayak gitu pembelajaran terkait teks tadi Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu buka aja yang
online ini gratis ya Bapak Ibu ya, untuk web ini buat pelajaran terkait teks tadi. Kalau di buku kita itu ada yang namanya Orange juga, nanti Bapak Ibu cukup di download aja ya Bapak Ibu ya, di download Orange-nya lalu dilakukan instalasi ya Bapak Ibu ya, dan diklik aja di link Orange di sini Bapak Ibu. Orange ya, itu Bapak Ibu lihat ke website-nya. Ini di sini juga Bapak Ibu bisa menggunakan untuk kebutuhan teks tadi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi Orange ini yang sudah jadi ya, kali ini hanya cukup download aja lalu instalasi di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini kalau Bapak Ibu ingin buat sendiri, Bapak Ibu bisa buat sendiri, tapi persyaratannya instalasi berkaitan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin buatnya dari online, Bapak Ibu bisa menggunakan Google Classroom Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan. Atau terlalu cepat Bapak Ibu? Iya Pak. Terlalu cepat ya Bapak Ibu ya. Yang mana yang terlalu cepat? Yang teks ya Bapak? Yang teks Tidak sana tidak sini Pak. Baru ada beberapa yang Iya betul. Iya ini kalau sekarang lebih yang tidak itu yang teks ya Bu ya. Iya. Betul Bapak. Betul, memang kalau kita bicara terkait AI memang kita butuh tadi sebetulnya sih makanya Bapak itu sudah mulai menambahkan data yang baik dalam mana, karena memang kita kalau mencari data itu kita kan banyak website ya, jadi Bapak Ibu bisa ya, apa gitu di mana sih sumber valid datanya gitu, datanya dari itu dan datanya apa seperti itu. Ini kita dan siapa Ibu. Oke, saya ulang dari yang awal saja ya Bapak Ibu. Kalau buat sendiri, nanti Bapak Ibu cukup ini aja di buat itu aja ya Bapak Ibu ya, ini kalau ini dari konflik dari konflik ya Bapak Ibu. Saya Pak ya. Ya, Bapak Ibu. Nanti kalau ini nanti Ibu bisa kaitan saya ini kita dari konflik aja, konflik dari Bapak ya. Maka Bapak Ibu sudah ada install Orange, boleh silakan kalau sudah ada install Orange ya. Oh silakan jika sudah ada install Orange. Belum ada yang menggunakan Orange, Bapak Ibu. Sepertinya baru program baru bagi guru kami itu Pak. Oh, ya, oke baik. Oke, berarti sementara kalau baru program baru bagi mereka yang mereka hanya menggunakan GPT, Chrome ya hanya seperti itu. Oh ya, oke. Ya betul berarti memang cocok kalau ingin menggunakan aplikasi mesin atau inventor ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kalau gitu nanti Bapak Ibu dari situ berarti nanti Bapak Ibu kalau GPT bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa Pak, bisa kalau GPT bisa. GPT Pak biasa di kita gunakan. Oh gitu. Digunakan. Ya udah nanti coba Bapak Ibu pinjam kami terkait sebenarnya ada sih ya apa yang nanti dia terkait analisis itu ya coba cari nanti ya sentimen analisis tadi bikin sendiri sih Bapak Ibu. Sebenarnya konsepnya sama ya Bapak Ibu ya. Iya itu yang namanya datanya itu yang mana nantinya akan buat kalau kita yang akan ini ada yang namanya kelas, kalau yang gampang kita lihat ada yang namanya label yang lebih ya kayak gitu. Ini ketiganya sentimen analysis. Ketika aja di dunia sentimen analysis ini contoh kan. Oke, saya pernah hilang dia itu.
aja sentimen analyzer ini kalau yang terkait teks ya. Ini yang online ya. Sudah next ya. Jadi contoh apabila kita memiliki ingin tadi tentang teks ya, Bapak Ibu, ingin mengklasifikasikan data yang berbentuk teks, apakah dia masuk ke kategori sentimen yang mana. Jadi kita coba analisis sentimen politik. Jadi Google ya. Oke. Ada yang gratis saja Bapak Ibu. Yang tidak perlu start layar ya Bapak Ibu, bila ada start layar sama ya. Ya. Ini apabila kita punya data yang bentuk teks ya Bapak Ibu. Tadi contohnya ya Bapak Ibu, misalnya katakan dari Multirestor tadi data kita mana saya sedang di salah satu contoh data yang bentuk teks. Artinya IA yang akan memproses data ini ya Bapak Ibu, tidak mesti sudah dimiliki model ya. Lalu ini adalah data yang kita masukkan di sini langsung adalah data pengujian. Ya, jadi saya sedang melakukan nasi sambil duduk di ini kita punya tadi ya, yang data pengujian tadi kita punya tadi kita lakukan analisis program. Nah ini dia memiliki skor sentimennya sekitar minus 14,2, yang mana artinya data sentimen atau ini nomor negatif atau serius menurut aplikasi kejadian ya itu ya. Ini contohnya kalau kita punya datanya berbentuk teks. Oke, dari saya cukup itu aja. Silakan Bapak Ibu jika ada catatan lainnya, monggo. Ya, oke. Silakan Bapak Hamzah lagi. Ya, terima kasih Mas Nas tadi mendapatkan beberapa contoh tadi. Mungkin lebih spesifik lagi karena ternyata grup kami itu masih menggunakan grup dan lainnya untuk pembelajaran. Mungkin bisa Bapak berikan contoh penggunaan ChatGPT untuk membuat materi pembelajaran. Contoh apakah itu bisa digunakan untuk membuat soal kah, atau membuat jurnal, atau membuat buku, mungkin begitu supaya teman-teman itu lebih karena mereka lebih familiar itu daripada dengan bahasa Python dan LLM atau Orange Mining itu masih awam bagi mereka. Terima kasih. Oh iya betul ya karena memang kita aplikasi dari saya oke nggak apa-apa, nanti kita langsung menggunakan GPT ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita ingin menggunakan apa Bapak Ibu tadi kita misalkan ingin menggunakan aplikasi tadi ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu buka GPT ya Bapak Ibu. Jadi di sini itu tadi buat visual Bapak Ibu apa terkait nanti itu buat kita aja kalau kita ingin buat aplikasi pada saat kita ingin mencari suatu data. Ini ya, ini kalau Ibu pengen offline coba ketik aja nah ini di sini bisa Ibu Bapak Ibu diketikkan aja profetnya, buatkan materi pembelajaran terkait analisa gambar
gambar dulu aja Bapak Ibu ya, dan audio menggunakan teachable mesin. Berapa kali Bapak Ibu biasanya pertemuan? 8 kali misalkan ya, banyak 8 misalkan, banyak 5, berapa pertemuan biasanya? 11 pertemuan lah, pertemuannya 11 pertemuan dengan materi pembelajaran kecerdasan verbal dan audio dengan disertakan referensi untuk kelas berapa Bapak Ibu? SMA ya, SMA ya. Pertemuan ini isinya berapa materinya Bapak Ibu? Maksudnya pertemuannya itu 1 kali ujian, 2 kali ujian atau berapa, atau ada tugas, mau ada tugas atau gimana Bapak Ibu? Biasanya berapa pertemuan ini Bapak Ibu? Boleh berbagi infonya? Ya termasuk ada kuisnya. Oke, berapa kali kuisnya? Disebutkan aja Pak, pikiran gua aja. 3 kali. Misalkan 3 kuis, berapa kali ujian? 2 kali? 2 kali. 2 kali ya. Oh ya, dan tadi sisanya materi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu, kuis atau ujiannya ditentukan mau dipertemuan berapa. Misalnya misalkan 1, 3, 1, 3, dan 2 ujian di pertemuan 14 dan 15. Ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu cukup menyesuaikan ini aja. Ini Bapak Ibu sudah dapat. Nah, Bapak Ibu. Tapi kalau saran saya Bapak Ibu pada saat menggunakan GPT ini, jadi jangan Bapak Ibu hanya menggunakan 1 tab saja. Kalau bisa Bapak Ibu menggunakan tab ya, GPT ini. Kenapa? Karena biasanya ya kalau GPT ini dia membaca file yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Nantinya bisa jadi dia malah tercampur dengan apa yang sudah pernah kita arahkan ya Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini nantinya pada saat kita mengetikkan prompt ini tadi Bapak Ibu, GPT akan mengikuti apa yang Bapak Ibu arahkan, sama halnya seperti tadi penggunaan teachable kita. Kita mengarahkan GPT untuk membuat suatu materi pembelajaran terkait analisa gambar dan audio yang mana kita gunakan teachable mesin tadi ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya berapa kali kita ketemuannya? 16 pertemuan. Pertemuannya kita untuk pertemuan itu terdiri dari apa? Dari kuis, dari ujian, dan juga materi. Arahkan GPT-nya Bapak Ibu dengan baik oleh Bapak Ibu, karena kalau ya, itu tadi kita sebutkan di awal juga tadi ya, tetapnya GPT atau ya itu hanya lakukan kita yang menggunakan adalah kita juga ya, jadi tergantung bagaimana kita mengarahkan GPT tersebut ya. Oke. Jadi kita punya beberapa materinya terkait dengan machine learning ya, ini dan juga ya, membuat model klasifikasi gambar atau latihan menggunakan penetapan nantinya. Ya. Oke, kalau
menurut Bapak Ibu ini sudah cukup, silakan gunakan. Tapi apabila sudah cukup, belum cukup, Bapak Ibu ganti lagi promptingnya. Berarti apa tujuannya Bapak Ibu? Capai pembelajaran Bapak Ibu apa? Supaya mahasiswa memahami lebih tentang apa. Nah, Bapak Ibu tambahkan lagi di sini. Apa? Misalkan ini tentang capaian pembelajaran apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Siswa memahami terkait organ tubuh. Jangan disesuaikan oleh ini. Kalau menurut Bapak Ibu masih kurang, berarti Bapak Ibu harus menggunakan kembali GPT-nya di sini. Nah, nanti akan disesuaikan lagi oleh GPT-nya di sini. Kalau menurut Bapak Ibu ini sudah cukup, silakan digunakan. Namun apabila belum cukup atau Bapak Ibu Bapak ini malah terlalu sulit untuk SMA, diganti lagi promptingnya sama Bapak Ibu sampai Bapak Ibu betul-betul mendapatkan apa yang Bapak Ibu inginkan. Ingat pada prinsipnya, yang ini kan jatuh Bapak Ibu termasuk dia itu tadi, dia itu tergantung apa yang sudah kita arahkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu belum mengarahkannya dengan sesuai, biasanya dia akan memberikan outputnya Bapak Ibu belum cukup lah. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Ini nanti referensinya Bapak Ibu terhadap materi pelajarannya Bapak Ibu. Seandainya kita sudah punya ini, nanti Bapak Ibu bisa buat di sini ya. Kita buat misalkan yang pertama satu, nanti ini cukup di copy paste aja. Ini juga sama Bapak Ibu, buatkan materi untuk pertemuan satu, bisa materi untuk pertemuan satu. Supaya berapa slide yang Bapak Ibu ingin sampaikan biasanya Bapak Ibu misalkan 10 slide seperti Bapak Ibu, tapi di sini ditambahkan lagi yang dapat dipahami oleh semua manusia. Ini dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah ini Bapak Ibu ya, saja dan kamera HP selesai chatbot dia berikan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu arahkan. Oke ya, ini di apa di media disimpan mereka aja toppingnya dari ini saya tidak simpan materi Bapak Ibu. Nah nanti setelah kita dapat judul ini, Bapak Ibu pilih aja satu. Ini, misalkan ini saya Ibu cukup ini aja, tinggal di copy aja. Bapak Ibu tulis di sini, buatkan penjelasan untuk ini untuk ini untuk ya ini promptingnya ini ya Bapak Ibu, buatkan penjelasan. 3 ya, buatkan penjelasannya. Jadi kita tambahin yang dapat dipahami oleh semua manusia. Kalau kita tambahkan lagi promptingnya bisa ya Bapak Ibu ya, khususnya SMA. Jadi kalau sudah sesuai nanti di chatbot ini dia akan memberikan output tadi berdasarkan apa yang kita harapkan. Ini ya, jadi ya. Nah, oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Apa mau sekalian bikin materi? Boleh, silakan. Jika ada pertanyaan, kenapa saya buat 2 kata harus beda sebentar? Karena nantinya kita akan ketemu misalkan seperti ini nih, kita punya keinginan ingin mengurangkan GPT supaya jadi satu paragraf ya. Jadi misalkan kita minta jadi program, di sini cukup aja buat
buatkan menjadi satu paragraf. Sambil diperhatikan aja Bapak Ibu ya, yang dapat dipahami oleh semua manusia, khususnya siswa SMA ya Bapak Ibu, untuk kalimat ini. Nah, ini aja dulu untuk Bapak Ibu masukkan topiknya di sini ya. Bapak Ibu cukup enter aja dulu. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah menyiapkan chatbot khusus untuk membuat suatu kalimat menjadi satu paragraf ya. Sini nanti Bapak Ibu tinggal masukkan maunya kalimat apa yang Bapak Ibu masukkan. Karena Bapak Ibu ingin ketik menyiapkan topik terusnya, Bapak Ibu sudah membuka lebih dari satu ya. Oke, masukkan ini. Kita cukup copy aja berarti ya. Kita misalnya kan ada dua kalimat nih, ada dua paragraf. Nah, kita yang buat ini jadi satu paragraf. Buat di Bapak Ibu cukup copy aja di sini. Nanti Bapak Ibu cukup paste aja di sini. Ini bisa Bapak Ibu. Nah, ini jadi satu. Makanya kalau pada saat kita menggunakan suatu chatbot GPT, kita jangan menggunakan satu kata. Kita sudah menyiapkan beberapa kata. Ini artinya kita sudah punya tab GPT di sini khusus prompting menjadi paragraf. Bagaimana kalau kita ingin membuat suatu resipi, buat lagi GPT di sini, Indonesia, Ibu, buatkan. Nah, ini kita buat dulu promptingnya di sini. Buatkan menjadi satu paragraf. Ibu ketik aja ya, bukan satu paragraf. Dalam bentuk buatkan apa lagi nih Bapak Ibu biasanya? Dalam bentuk list misalkan ya. Ini prompting yang kedua, dalam bentuk list yang dapat dipahami oleh. Ini itu sudah punya prompting yang kedua. Ini nanti juga sama, bos juga Bapak sudah mempersiapkan ini. Langsung siapkan saja promptingnya Pak. Buatkan kuis untuk analisa gambar menggunakan teachable machine sebanyak berapa soal, misalkan sebanyak 5 soal dengan bentuk jawaban apa? Bentuk jawaban pilihan ganda misalkan untuk siswa SMA. Itu Bapak siapkan dulu ini ya. Ya. Ini soalnya, ini kalau soalnya beda-beda. Belum coba. Ini sudah ada. Oke. Nah, kalau saya Bapak Ibu ingin buat isian, nah, tadi yang tadi saya bilang, kalau bisa Bapak Ibu jangan hanya menggunakan satu tab, karena di tab ini sudah terbentuk prompting yang kita buat sendiri. Kita sudah siapkan untuk prompting yang mana nantinya pada saat kita membutuhkan prompting ini, kita cukup gunakan tab ini gitu. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat isian, nah, Bapak Ibu siapkan isian. Ingat, jangan hanya satu tab ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu betul-betul digunakan GPT nantinya ya, bukan membingungkan ya Bapak Ibu nantinya. Isian ini Bapak Ibu, ini belum ada jawabannya ya kan, kita bukakan lagi kunci jawaban, kunci jawaban ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, udah ya. Ingat, jangan hanya satu tab pada saat kita menggunakan suatu chatbot tadi ya. Karena nantinya kita akan kebingungan sendiri. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini silakan. Ini tadi prompting khusus kita materi ya, kita sudah menyiapkan materi dan juga referensinya tadi Bapak Ibu ya. Nah,
ini prompting khusus membuat suatu paragraf. Ini prompting khusus untuk membuat paragraf dalam bentuk list. Ini prompting khusus membuat quiz dalam bentuk jawaban pilihan ganda beserta jawaban. Ini prompting khusus quiz dengan bentuk jawaban untuk isian. Ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin dari Pak Yusuf atau Ibu Adina atau Ibu Maryam, silakan apa yang ditanyakan. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Sarudin. Selamat Ibu Adina. Iya, oke, terima kasih banyak. Saya hormati Pak Anas, Pak Sarudin, Adit, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Wadina, Kepala Putri SMA Negeri Bogor. Sebenarnya Pak Sarudin, kalau yang begini ini kita sudah paham, karena guru kan ini. Guru kan sebagai kepala sekolah, bagaimana saya bisa, aplikasi apa yang harus saya gunakan sehingga saya tahu Pak bahwa guru saya ini tidak full menggunakan ChatGPT. Misalnya kayak kemarin ada pelatihan guru disarankan untuk menulis esai, tetapi di aturannya tidak boleh menggunakan ChatGPT. Tapi kan kalau kita terbiasa Pak menggunakan ChatGPT, sudah tidak ini lagi, pokoknya langsung ChatGPT saja langsung. Nah, jadi bagaimana standarnya atau ada aplikasi yang bisa digunakan untuk menggandeng bahwa apabila persyaratannya itu hanya boleh ChatGPT 30% gitu. Seperti apa modelnya Pak, sehingga Pak Anas tidak terdeteksi oleh penyelenggara bahwa saya tetap menggunakan definisi ChatGPT Pak gitu. Iya betul Bapak, betul. Nah, makanya itu Bapak katakan itu. Lebih baik kita tidak deteksi ChatGPT itu. Oke, terima kasih ya sebelumnya Bu Wadina untuk pertanyaannya. Memang betul, kita idealnya kita ada aplikasi yang gunakan. Untuk itu tadi sudah sedikit dijelaskan terkait di kabel mesin dan juga terkait sentimen analisis tadi, dan betul juga sebetulnya GPT juga salah satu bagian daripada AI itu sendiri ya Bapak Ibu. Supaya tidak, ini tadi Bapak Ibu sudah mempersiapkan prompting supaya tidak terdeteksi oleh pihak apa gitu kita nyebutnya, oleh pihak yang memiliki plagiasi. Ya, pihak plagiasi. Bapak Ibu siapkan prompting khusus untuk menghindari plagiasi khusus. Ini tadi makanya kita jangan menggunakan yang dapat dipahami oleh semua manusia dan tidak plagiarisme. Bukan saja plagiarisme. Ini Bapak Ibu di sini. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan AI itu sendiri Bapak Ibu. Karena memang sebetulnya saya juga pernah dengar cerita dari Pak Ono sendiri Bapak Ibu ya. Pada saat Pak Ono betul-betul menggunakan GPT sebagai alat bantunya Bapak Ibu ya, itu tidak signifikan realismenya hanya beberapa persen saja. Seperti itu Bapak Ibu. Nah makanya Bapak Ibu, pada saat Bapak Ibu sudah mendapatkan misalkan dari GPT itu, tadi kan ini kan kita sudah punya di kabel mesin. Nah, kita sudah punya nih kaca buat lagi ya. Saya ingin buat contoh terkait prakteknya aja langsung ya. Buatkan contoh praktek analisa gambar menggunakan kabel mesin ya Bapak ya. Sebanyak 2 soal misalkan ya. Pada saat Bapak Ibu mendapatkan ini soalnya, oh ya ini Bapak Ibu langsung buka di kabel mesinnya, Bapak Ibu buka, adakah kira-kira yang bisa Bapak Ibu lakukan di kabel mesin ini? Nah ini buat project baru dengan Image Project. Nah sebisa mungkin Bapak Ibu melakukan screenshot terhadap di kabel mesin ini Bapak Ibu. Buat 2 kelas tersenyum dan serius. Nah nanti Bapak Ibu di kabelnya ini image project ini. Nah ini lebih ideal Bapak Ibu sudah masuk di sini.
sesuai dengan apa yang ada di sini nantinya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami? Sedikit Pak. Sedikit dari mana nih yang Ibu bikin gak yakin apa ini Bapak Ibu? Berarti Ibu sudah mahir dan menggunakan DVD konflik-konfliknya. Boleh Pak, boleh. Wah, ini nanti ini kan kita sudah punya nih. Dan kalau membuat soal literasi kan lebih enak Pak, ChatGPT. Iya. Nah, tinggal cocokkan sana sini saja. Ya, guru-guru saya itu pada umumnya menggunakan ChatGPT dalam membuat soal Pak. Cuma lebih pintar siswa menjawab Pak, karena sebentar sekali siswa sudah jawab, tinggal dipoto ketemu jawabannya Pak. Begitu nantinya mahasiswa. Siswa punya aplikasi menjawab. Di attachment langsung bisa jawab siswa sekarang ya, biasa. Nanti makanya kalau mereka ujian Pak itu menggunakan Exambron. Ya. Sama dengan ya. Tapi masih bisa beberapa siswa bisa tembus. Kalau dia menggunakan iPhone itu tetap bisa tembus Pak, cari jawaban itu lagi di jendela lain. Mungkin juga mereka mahasiswanya terbuat tapi juga ya. Ya kalau saya pribadi ya biasanya kalau saya menerapkan ujian siswa sebisa mungkin siswa itu saya minta untuk melakukan presentasi terhadap apa yang sudah mereka kerjakan. Paling tidak kita tahu mahasiswa ini sudah betul-betul memahami apa soal yang kita berikan tentang memahaminya. Kan kita kan punya pembelajaran ini ya. Jadi kita tahu dari presentasi itu siswa itu sudah memenuhi capaian pembelajaran kita. Itu kalau saya pribadi sih. Saya sih sebenarnya Pak lebih wajar lagi kalau misalnya saya sudah setengah mati buat soal misalnya siswa lebih mudah jawab, berarti itu hebat Pak, berarti siswanya lebih jago. Jadi sebenarnya itu menjadi tantangan bagi kita sekarang Pak untuk lebih bisa sebenarnya mengenal lebih banyak yang dikenal siswa. Tapi itu yang sulit Pak, karena beda zaman, beda usia. Biar bagaimana di sekolah itu tidak setara dalam hal penggunaan air, jadi memang ya, dinikmatin aja Pak. Terima kasih banyak Pak Anas. Sama-sama Ibu. Kalau Ibu seperti itu ya. Kan jawaban kreatif jawaban ada di suatu memiliki kreativitas saja ini penting kita capai prestasi kita memiliki kreativitas. Dia bisa marketing khusus saja disesuaikan dengan apa capaian pembelajaran di kurikulum. Oke, dari saya itu aja. Silakan jika ada pertanyaan lain. Ya, terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan. Pembelajaran Ada. silakan Pak, langsung saja. Sudah. Halo, selamat siang kembali dengan saya Renato. Terima kasih, luar biasa hari ini kita banyak belajar. Nah mungkin saya bukan bertanya, saya ingin berbagi aja. Saya lihat buku, saya ikut seminar ini karena saya lihat mengenai bagaimana kita menggunakan buku-buku yang diterbitkan. Buku-buku yang diterbitkan itu kebetulan yang SMP saya sudah sempat pakai, yang SMA
saya barusan mulai. Nah, ini mungkin buat teman-teman guru semua, kalau kita lihat baik-baik bukunya, itu lebih banyak kita akan mengajak anak diskusi mengenai AI dan sebagainya itu. Dia akan anak yang lebih banyak berperan di sana. Pengetahuan kita penting untuk itu, tetapi saya rasa mungkin hal-hal untuk kita bisa menilai anak mungkin bisa dari bagaimana kita jalani pembelajaran dengan menggunakan buku AI yang diterbitkan ini. Bagus sekali, karena bagi kami yang kekurangan komputer dan sebagainya, anak-anak rata-rata menggunakan handphone. Nah, saya kalau lihat di bukunya itu banyak sekali hal-hal yang didiskusikan supaya membuat pola pikir mereka komputasional, ya, mereka berbagi masalah menjadi lebih kecil dan sebagainya itu. Jadi saya rasa mungkin Bapak Guru kita tidak perlu takut untuk menganggap AI ini hal yang di luar jangkauan kita, tetapi bisa mengajak mereka berdiskusi. Memang mereka kan banyak banyak tahu banyak hal. Mungkin sekarang yang AI yang kita lihat sekarang tadi yang Pak Anas ungkapkan itu banyak, tapi sekarang kita bisa lihat mereka bisa buat video, ya, video-video yang sudah kayak seperti benar-benar sudah deepfake dan sebagainya itu. Nah, itu anak-anak semua sudah bisa pada buat. Ya, kalau kita ajak mereka berdiskusi mengenai hal itu mereka bisa menjadi lebih baik lagi, mereka bisa berpendapat. Paling tidak kita punya pengetahuan yang standar mengenai AI, pasti bisa maju ke depan. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nanto atas masukannya. Mungkin Bapak yang lain ada yang mau sampaikan, silakan Bapak. Luar biasa memang apa yang disampaikan Pak Nanto dan Ibu Alina, ya. Memang betul, memang sekarang sudah zamannya AI, ya, yang mana kita buat soal serumit apapun siswa bisa memberikan jawaban yang benar. Padahal ketika di zaman kita buat soal sulit, ketika kita melihat siswa yang jawabannya benar, kita cukup lagi, ya, sangat bangga. Wow, berarti ini siswa belajar dengan baik. Nah, itu ya memang itu salah satu sebagai impact, ya. Makanya kita sebagai seorang pendidik, kita nyebut, ya, sebisa mungkin dengan adanya teknologi AI ini kita sudah betul-betul bisa mengarahkan apa sih capaian pembelajaran yang ingin kita dapat dari siswa tersebut. Ketika apa harapan kita? Apakah kita berharap mahasiswa ini berpikir analitik atau berpikir lebih kreatif atau menjadi imajinatif? Nah, untuk itu kita sebagai pengajar kita harus bisa mempersiapkan prompting yang baik untuk GPT-nya nantinya, ya, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu, ya, Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat siang, saya kembalikan ke Bapak Hamsawir. Ya, terima kasih Mas Anas atas materi dan waktunya pada hari ini. Sebelum mungkin kita tutup, mungkin kebetulan saya lihat ini ada Prof Bono, mungkin ada pertanyaan kita dari tadi, mungkin bisa Prof memberikan penjelasan kepada guru-guru kami di Sulawesi Barat tentang pentingnya AI untuk pembelajaran buku-buku yang sudah diterbitkan oleh Institut Tangsel untuk digunakan di sekolah kami. Pada Prof kami persilakan. Silakan. Terima kasih Pak Hamsarudin, Pak Nato, Pak Anas, terima kasih. Bentar, ini mudah-mudahan suara saya keluar nih. Oh, keluar, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini jujur aja nih, bukunya kategorinya eksperimen. Kita percobaan. Karena kita tahu bahwa teman-teman guru ini mungkin belum siap untuk
ilmu AI-nya, makanya bukunya itu dirancang supaya gurunya mengajar sambil belajar atau belajar sambil mengajar, begitu deh. Jadi di situ teorinya cuma 2 halaman, kata-katanya sederhana, semua soal ada jawabannya. Terus seperti yang Pak Nato bilang itu sebetulnya siswa bisa belajar dengan teman-temannya, itu diajak banget di buku itu supaya belajar sama teman-temannya. Jadi emang dirancangnya seperti itu. Juga dirancang supaya tidak pakai software yang canggih-canggih, pakai software yang gratis. Dengan cara itu mudah-mudahan jadi semua bisa belajar bareng. Jadi kita tidak berharap waktu mengajarkan ini ibu bapak guru ini sudah pandai, sudah sakti, sudah bisa mengerjakan itu semua. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa jadi tempat buat kita belajar bersama sih. Cuman jujur aja, ini kita sedang menulis buku AI buat SMK kejuruan. Nah, yang ini berat. Karena di sini akan ada coding pakai Python seperti yang tadi Pak Anas kasih lihat ya. Itu susah sih sebetulnya. Cuman ya kita agak maksa yang SMK ini. Yang SMA kita nggak maksa. Terus di ujung bukunya, terutama yang SMA, di ujung bukunya itu sebetulnya bukan ke arah AI sih sebetulnya. Di SMA yang kelas 3 ya. Itu arahnya lebih ke arah bagaimana supaya siswa bisa mencari kerja sih sebetulnya. Kalau ada proyek kerja bareng sama teman-teman seperti apa, terus kalau presentasi seperti apa. Jadi lebih ke arah sana sih. Jadi bukannya ke AI-nya aja, tapi kita juga pengen ngajak siswa supaya nanti bisa jadi orang yang profesional. Itu. Jadi bukunya arahnya gitu, nggak kita tulis banget sih, tapi arahnya ke arah situ supaya anak-anak bisa lulus, bisa punya cara berpikir, kemudian nanti mudah-mudahan kedepannya bisa jadi orang yang profesional supaya bangsa ini bisa maju sih. Kira-kira itu Pak Hamsanuddin. Minta maaf tadi, ini mungkin waktunya kurang barangkali karena cuma sejam 2 jam. Tapi kita akan sangat terbuka. Kalau bapak-bapak ibu ada masalah silakan bisa kontak kita. Saya sendiri banyaknya di Twitter, Pak Nato juga mungkin monitor. Pak Nato ini aktif banget nih. Keren. Ya, Pak Hamsanuddin juga banyak interaksi sama saya. Sekedar nggak tahu Pak Hamsanuddin sudah dapat yang terakhir belum deh, yang internet offline itu. Saya buku-bukunya udah saya masukin yang AI sih. Oh, udah, oke. Jadi silakan itu harddisknya silakan disebarkan di sekolah-sekolah, nggak usah bayar ke kitanya. Kalau Pak Hamsanuddin bisa, jadi Pak sekedar info buat Bapak Ibu guru, Pak Hamsanuddin itu kemarin sudah dapat buku, bukan buku, harddisk perpustakaan digital. Jadi kalau ini nanti disebarkan ke sekolah-sekolah jadi punya perpustakaan digital, dalamnya ada buku-buku itu juga. Sebetulnya dalamnya ada buku AI beneran sebetulnya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa belajar dari informasi itu semua. Jadi terima kasih Pak Hamsanuddin, terima kasih untuk di Booth Sulbar, Pak Anas, Pak Nato dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa membuat bangsa ini bisa lebih maju lagi lah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Prof atas masukannya. Ya betul. Mungkin kedepannya nanti Pak Prof bisa membersama kita untuk internet offline, khususnya untuk pembelajaran ya yang sudah disebarkan harddisknya itu tadi yang dikeluarkan. Iya. Yang sangat-sangat viral sekali Prof di sekolah-sekolah, sampai mereka juga ingin mengcopy. Ya boleh. Sementara belajar bagaimana cara mengcopy harddisk yang sudah saya kirim ini. Boleh di copy aja Pak. Itu bisa di ghost kok, di cloning bisa, silahkan. Ya, kedepannya kita akan buat webinar lagi tentang internet offline Pak. Mungkin materi Prof langsung ya teman-teman guru puas bahwa di internet offline itu betul-betul tidak menggunakan wifi internet plus hanya lokal. Terus di dalam itu ada perpustakaan digital, ada kuis untuk pembelajaran siswa, ada buku-buku elektronik, buku AI dan segala macam, termasuk buku-buku sejarah. Sangat bermanfaat. Termasuk ada lab virtual. Iya. Pet Colorado yang bisa dipakai oleh kami untuk praktek, untuk belajar fisika, biologi, atau belajar matematika. Itu sangat membantu. Dan itu saya sudah praktekkan di anak-anak saya Pak. Dia sangat. Terima kasih. Sama-sama Pak. Bersama kita Pak Anas Nasrullah yang telah memberikan materi yang sangat baik dan sangat berguna bagi guru-guru kami kepada
semua Bapak Ibu yang hadir di webinar ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kedepannya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar bisa mengadakan lagi webinar semacam ini, termasuk yang lagi naik daun ini Pak Prof, itu cyber security saya lihat ya, keamanan data. Nah, termasuk ini ya membuat chat KBT lokal. Ini sementara saya lobby Pak Kadis untuk kedepannya apakah bisa kita di dinas juga dengan bantuan Propono untuk membuat chat PGP lokal dengan menggunakan server lokal sendiri. Ya. Gitu Prof ya. Iya. Teman-teman Bapak Ibu guru semuanya. Ya. Ya. Oke, ya. Atau gimana? Ya, sudah ya. Mungkin ada guru yang mau bertanya ya, ada kalau dibeli maksudnya nih ada dibeli di toko apa ini? Kalau beli di toko online di Topek 5.000 GB 3,5 inci sekitar 100 nah itu juga bisa di cloning. Oh iya betul, bisa di cloning nanti harddisknya Prof ya, betul. Ya. Jadi mungkin begitu Prof ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah membersai kami guru-guru di Sumbar. Kedepannya kami akan terus bertindak dengan ITTS Tangsel, termasuk nanti kami mempromosikan ITTS Tangsel kepada siswa-siswa kami, karena saya lihat ini lulusan ITTS rata-rata baru semester 2-3 itu mereka sudah diserap di dunia kerja. Iya. Itu yang sangat sangat menarik orang tua siswa dan guru bahwa ternyata ada kampus yang baru semester 2 dan 3 mahasiswanya sudah ditarik di perusahaan untuk bekerja dan sudah mandiri membiayai diri. Mungkin nanti kedepannya bisa dipromosikan nanti di wilayah kami untuk melalui webinar nantinya atau meeting nantinya. Oh, ya, terima kasih Pak Anas, Bapak Ibu guru kedepannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi jenip ya Prof. Salam Prof. Kirain enggak ada belum nyapa Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.